warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rosita. Saya calon guru penggerak angkatan ketiga. Saya berasal dari SDIT Al-Istiqomah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan, jadi di sini adalah pendidikan itu merupakan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertemuan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak petani. Demikian pula sebaliknya. Meskipun biji jagung disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin para petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Menghamba kepada anak berarti memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Merdeka belajar yang berarti independen atau mandiri, memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun pengetahuannya dengan caranya sendiri dengan minat dan bakatnya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti.
Implementasi penerapan di sekolah, adapun kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum K13 atau kurikulum nasional dan kurikulum JSIT, di mana kurikulum K13 ini adalah kurikulum yang bermuatan umum, sedangkan JSIT adalah kurikulum yang bermuatan ciri khas atau khusus. Adapun implementasi kegiatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama, kami melakukan pembiasaan murojaah Al-Quran setiap hari. Ini adalah sebagai bukti ciri khas kurikulum kami. Selanjutnya adalah tentang pembiasaan pembelajaran kelompok, di mana dalam pembelajaran kelompok ini melatih siswa untuk kerjasama sehingga dapat tercapainya pembelajaran yang sangat menyenangkan. Di samping itu juga melatih siswa untuk membuat suatu proyek atau membuat siswa belajar menyenangkan dengan belajar dengan teman-temannya. Di samping itu juga, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kami melakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan bagi siswa dan tidak jenuh. Dan proses ini juga membuat siswa senang untuk belajar dan mengekspor semua kreativitas yang dimiliki siswa. Pembelajaran di saat pandemi kami pun melakukannya secara virtual atau daring, sehingga pembelajaran menggunakan WhatsApp group, video pembelajaran, Zoom atau Google Meet, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara lancar meskipun ada hambatan. Itulah rangkaian tutorial yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dari Kaptek Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.